Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Anissa Putri, kelas 1 AP2, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Perpajakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Nusantara, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Kedatangan agama Islam di Nusantara tidak terlepas dari adanya jalur perdagangan. Begitu pula dengan persebaran Islam di Pulau Kalimantan. Pada zaman dahulu kala, pedagang dari Malaka sering menetap di Kalimantan selama beberapa bulan. Oleh karena itu, ajaran Islam dapat tersebar. Islam di Kalimantan tersebar di berbagai provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan juga Kalimantan Tengah. Salah satunya yaitu Kesultanan Banjar yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1520 dengan ibu kota terakhir di Kayutani atau yang sekarang dikenal sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Sultan pertama yang berada di Kesultanan Banjar yaitu Raden Samudra atau yang bergelar Sultan Suryansyah. Berikut adalah nama-nama raja atau sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Banjar. Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar masih mengikuti negara Daha, di mana jabatan raja diturunkan kepada golongan tutus atau keturunan raja. Sedangkan jabatan tertinggi setelah raja, yaitu Perdana Menteri yang biasanya bergelar Mangkubumi, ditempati oleh golongan Jabah atau rakyat biasa yang berjasa besar terhadap kerajaan. Dalam menjalankan tugasnya, Mangkubumi dibantu oleh Perdana Menteri yang terdiri dari Penganan, Pengiwa, Gumpiran, dan Panumping yang memiliki wewenang besar seperti hakim dan jaksa. Masa kejayaan Kesultanan Banjar berada pada dekade pertama abad ke-17. Akibat Perang Makassar menyebabkan para pedagang dari Somba Opu, Kesultanan Goa pindah ke Banjarmasin hingga menjadi bandar perdagangan besar. Komoditas perdagangan utamanya adalah lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan juga kulit binatang. Pada masa ini pula, Kesultanan Banjar tidak lagi membayar upeti kepada Kesultanan Demak. Di saat yang sama, wilayah Kesultanan Banjar berhasil diperluas dengan menduduki Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Lihir, dan juga Kahayan Hulu. Pada abad ke-18, terjadi perpindahan kekuasaan kepada Sultan Tamjidullah dengan mengangkat Pangeran Natadilaga sebagai sultan. Hal ini menyebabkan perpecahan di dalam kerajaan. Pangeran Amir meminta bantuan pamannya, Arum Tarawe, untuk menyerang Kesultanan Banjar dengan membawa pasukan orang Bugis. Untuk mempertahankan tahtanya, Pangeran Natadilaga meminta bantuan VOC. Meski pasukan orang Bugis berhasil dikalahkan, kesepakatan dengan VOC pada akhirnya merusak adat kerajaan dan menjadi salah satu penyebab pecahnya Perang Banjar pada tahun 1859. Dalam perjalanannya, Pangeran Antasari diberi kepercayaan oleh Pangeran Hidayatullah untuk menghimpun kekuatan melawan Belanda. Namun, berbagai upaya perlawanan tidak berhasil hingga menyebabkan Pangeran Hidayatullah diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Dengan demikian, Pangeran Antasari diangkat sebagai sultan pada Kesultanan Banjar. Pada 1862, Pangeran Antasari meninggal dan tahtanya diteruskan oleh Sultan Seman yang melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Akan tetapi, Sultan Seman juga meninggal pada tahun 1905 dalam suatu pertempuran sehingga berlahirlah riwayat Kesultanan Banjar. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai Kesultanan Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.